Salam di dalam cinta kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara Prayat Wonten, hari ini kita memasuki renungan Pentakosta yang ke-7. Sebelum masuk dalam perenungan, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Cinta, naungilah kami dengan cinta-Mu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang, hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 dan nas ayat dari 5C yang demikian. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adapun tema renungan pada hari ini yaitu mengasihi dan mengolah luka batin. Bapak Ibu Saudara Prayat Wonten, ketika membayangkan tentang masa kecil, tentu ada gambaran mengenai masa kecil yang menyenangkan. Bahkan bisa juga menjadi masa yang lucu. Tetapi, tidak semua masa kecil hanya menjadi masa yang indah saja. Ada berbagai peristiwa yang kita alami. Setiap peristiwa bisa saja menghadirkan makna yang berbeda-beda. Makna dari peristiwa di masa kecil bisa berdampak dalam kehidupan ketika kita dewasa. Peristiwa suka dan duka bersama keluarga, teman, bahkan orang asing dapat menjadi suatu pengalaman. Pengalaman itu bisa berpengaruh dalam membangun relasi atau cara bersikap ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa yang sama. Misalnya, ketika mengalami hal yang menyakitkan di masa lalu karena kegagalan relasi, itu akan menimbulkan kehati-hatian dengan orang baru ketika berkenalan. Pengalaman luka di masa lalu dapat menjadi inner child dan luka batin yang membuat sulit mengasihi di masa kini. Alasannya bisa karena luka di masa lalu itu belum selesai atau masih menjadi memori yang menyakitkan. Selanjutnya, memori tadi menjadi parameter untuk mengasihi orang lain di masa kini. Ini tentu saja berbahaya. Inner child menurut John Bradshaw dapat muncul dari adanya pengalaman atau kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan. Menurut internet, didapat keterangan bahwa inner child dapat dialami seseorang akibat yang pertama, kehilangan orang tua atau wali dan keluarga terdekat, kekerasan fisik, emosional atau seksual, pengabaian, penyakit serius, perundungan atau bullying, perpecahan dalam keluarga, ada anggota keluarga yang menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga terpisahkan dari keluarga. Pengalaman menyakitkan di masa kecil, kalau diabaikan dapat menjadi suatu masalah. Apalagi, pengalaman luka itu menimbulkan sebuah trauma, dan trauma itu harus dipulihkan. Ketika trauma diabaikan dan seseorang bertumbuh dewasa seolah semua baik-baik saja, namun sejatinya tidak. Kondisi yang demikian membuat orang itu sulit untuk mengasihi, sebab di dalam dirinya masih tersimpan luka batin. Oleh karena itu, inner child perlu disadari dan diolah dengan jujur. Kesadaran akan luka di masa lalu
menjadi pengenalan diri yang otentik untuk mengasihi. Seorang dengan luka batin yang belum pulih memang dapat mengasihi sesama. Namun, kasihnya pada sesama muncul akibat kasihan, bukan empati atau kepedulian. Kasih yang diberikan pada sesama tersebut tidak autentik. Ajaran tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 5 sangat menarik ketika dikaitkan dengan inner child dan bagaimana seseorang menyadari serta mengolahnya. Surat 1 Korintus 13 ayat 5 merupakan bagian dari tulisan Paulus untuk jemaat di Korintus. Dalam penulisannya, Paulus menjelaskan salah satu kekasan dan karakter dari kasih. Kasih bukan soal motivasi tindakan yang menyenangkan bagi orang lain, namun menjadi aktualisasi tindakan yang berdampak positif bagi yang melakukannya dan bagi orang yang dikasihi. Keutamaan kasih ada pada bagaimana kita melakukannya. Kasih adalah kata kerja dan mewujud menjadi perilaku keseharian. Bagi kita, mentalitas mengasihi masih perlu dihayati dan dibiasakan. Dengan kasih, seseorang akan memulihkan luka batin dengan memaafkan serta berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Hidup dengan mewujudkan dan membiasakan kasih bermuara pada perilaku seseorang yang tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kasih memulihkan luka batin di masa lalu. Dengan pemulihan itu, kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan mengalirkan kasih pada sesama. Amin.